Selamat pagi, siang, malam teman-teman. Seperti yang udah aku umumin di email, minggu ini kita membahas materi aset tetap melalui video di YouTube ya. Jadi nanti uh, setiap soal nanti aku jelasin, aku sisipin materi juga. Jadi kita langsung bahas aja ke materi yang pertama. Soal yang pertama, perolehan aset. Jadi kan di sini kita belajar tentang uh, aset tetap. Nah, aset tetap itu tuh aset yang diharapkan masih bisa digunakan atau masih bisa bermanfaat lebih dari satu periode akuntansi. Misalnya periode akuntansinya Januari sampai Desember. Nah, berarti itu 1 tahun. Berarti aset tetap itu diharapkan bisa digunakan bahkan lebih dari 1 tahun. Makanya dia dibilangin aset tetap. Contohnya apa? Contohnya itu property plant and asset, atau contohnya itu tanah, gedung, dan mesin. Itu ya. Terus di sini kita ada soal, sebuah perusahaan mengeluarkan beberapa biaya terkait dengan aset yang dibuat sendiri. Berikut rinciannya. Ini nanti kita bisa baca sendiri. Terus kita diminta mengkelompokkan dari pengeluaran-pengeluaran di atas dan manakah yang dimasukkan sebagai biaya dari tanah, pengembangan untuk tanah, gedung, peralatan, dan akun lainnya. Cari nilai masing-masing aset, lalu buatlah jurnal perolehannya. Nah, ini gampang, masih gampang. Yang A, dia bilang pembelian tanah. Ini juga harus dibaca ya, tanah. Berarti dia itu masuk ke tanah. Ini di sini. Terus peminjaman uang untuk membayar kontraktor gedung. Dia masuk ke gedung, berarti dia masuk ke sini. Terus yang C, material membuat mesin. Material membuat mesin berarti dia masuknya mesin. Gampang ya. Biaya fill and clearing tanah. Fill and clearing tuh kayaknya kayak benerin tanahnya. Terus kalau misalnya tanahnya itu naik turun itu dilurusin, itu kayaknya itu fill and clearing. Pokoknya ini kalau buat tanah berarti masukin ke tanah, masukin ke sini 10 juta. Terus tenaga kerja langsung pembuatan mesin, masukin ke mesin 5 juta. Asuransi gedung, kalau asuransi gedung berarti masukin ke gedung ya, masukin sini. Terus FOH total untuk membangun gedung 50%, mesin 30%, dan pembangunan tanah 20% sebesar 12 juta. Ini nggak dimasukin 12 juta di tanah, gedung, dan mesin, tapi kita harus ngitung. Jadi 12 juta kalau kita mau bikin buat gedung dulu, berarti 12 juta dikali 50%. Nanti ketemu hasilnya 6 juta. Terus 12 juta dikali 30% ketemu 3 juta 600. Terus 12 juta kali 20% nanti ketemu 2 juta 400. Gitu ya. Ini udah ada keterangannya di sini. Terus yang H, pengembalian asuransi karena proyek pembuatan gedung berhasil sebelum waktunya. Pengembalian. Karena dia bilang ada pengembalian, berarti ini tuh sifatnya mengurangi karena dibalikin asuransinya. Terus pembuatan apa nih? Pembuatan gedung. Berapa? 2 juta. Berarti 2 jutanya ini ditaruhnya minus gitu ya. Instalasi mesin. Instalasi mesin masuknya ke mesin 20 juta. Pajak impor mesin 10 juta. Upah pekerja taman. Nah, upah pekerja taman ini masuk apa? Kalau taman kan masuk ke tanah kan, dia benerin rumputnya segala macam. Berarti kan dia masuk ke tanah. Oh, wait. Dia masuk ke tanah, makanya nanti dia masuk ke tanah 500. Terus setelah itu kita total nih.
total ke bawah ya, 150 tambah 10 tambah 2,4 tambah 500, nanti ketemu ini juga ditotal ke bawah, ini juga ditotal ke bawah. Ini adalah kayak kesimpulan. Jadi nilai masing-masing asetnya itu tanah sejumlah 162.900.000, gedung 259 juta, mesin 51.600.000. Terus kan kita disuruh buat jurnal nih. Gampang jurnalnya. Kan ada tanah, gedung, dan mesin. Berarti karena kita punya tanah sebesar 162.900.000, anggapannya itu kita kayak kita ngeluarin uang untuk memperoleh tanah, ya kan? Makanya kreditnya kas. Ini juga kenapa kasnya dikredit, karena umpamanya kita mengeluarkan uang untuk memperoleh gedung, tanah, dan mesin. Itu. Terus jurnalnya ini boleh kalau misalnya ini nggak ada spesifiknya, kalian nulis satu-satu gini boleh, atau kalian langsung nulis kayak tanah, gedung, mesin di debit, terus kasnya di kredit. Jadi kesannya jurnalnya cuma satu. Nah, nanti kalau misal kalian mau bikin jurnalnya kayak gitu, berarti kasnya adalah akumulasi dari 162.900.000 ditambah 259 juta ditambah 51.600.000. Jadi boleh ya pakai 3 jurnal atau pakai 1 jurnal aja langsung. Itu terserah kalian. Lanjut kita ke nomor 2. Nomor 2 itu ada membangun aset dengan dana hutang. Jadi kesannya kita memperoleh aset dengan cara kita ngutang gitu ya. Nanti bisa dibaca, ini aku ngomongin yang penting-penting aja. Jadi di sini ada peristiwa penting nih. Dia bilang sama pas mendirikan ada yang tercatat seperti ini. 1 Januari itu 300.000, 1 April itu 400.000, 1 Juni 600.000, dan 31 Desember itu 500.000. Itu ya. Terus ada specific construction debts. Specific construction debts-nya itu ada utang wesel sebesar 900.000 dengan umur 2 tahun dan bunganya 20%. Other debts atau kata lainnya itu hutang yang tidak berurusan dengan pembangunan aset, itu ada utang obligasi 700.000, ini sama 6 tahun dengan bunganya 15%, sama utang obligasi 600 dan umurnya 10%. Kita diminta untuk menghitung weighted average accumulated expenditures untuk tahun 2015 dan buatlah jurnal yang diperlukan gitu ya. Untuk nomor 2 ini udah ada stepnya. Kalau misalnya kalian lupa stepnya, itu bisa kalian lihat di PPT-nya yang dari Koari gitu ya. Step 1-nya itu kita harus ngitung weighted average accumulated expenditure. Date-nya ini yang aku kuningin ini, kalian tulis dulu nih 1 Januari, 1 April, 1 Juni, 31 Desember, ini kalian tulis dulu. Terus amount-nya adalah sebesar ini. 1 Januari 300, 1 April itu 400, 1 Juni itu 600 dari sini, 31 Desember itu 500. Di total ke bawah, 300 tambah 400 tambah 600 tambah 500. Nanti dapetnya 1,8 juta. Terus, kita pakai capitalization. Kita untuk nyari accumulated expenditure atau expense, itu sama aja. Itu caranya dengan mengkalikan amount dikalikan capitalization method. Ya. Terus angka 12/12 ini dari mana? Dari sini nih. Kan dia bilang berakhirnya bunga dibayar pada tanggal 31 Desember. Ya kan? Sementara wait. Oh, ini sorry. Pakai di sini kayaknya. Di sini aja. Biar kalian enggak bingung. Ini 31 Desember gitu kan ya. Berarti bunga ini bakal habis nih.
anggapannya ini bakal habis pada 31 Desember. Nah, 1 Januari ke 31 Desember itu ada berapa bulan? Ada 12 kan? Yang depan ini adalah bulan berapa bulan 1 Januari ke Desember. Yang ini adalah berapa banyak bulan di 1 tahun. Ya kan, 1 tahun itu ada 12 bulan. Januari ke Desember ada 12 bulan. Berarti 300 dikali 12 per 12 sama aja 300 dikali 1. Dapatnya 300 juga. 1 April ini sama ya, 400 dikali 9 per 12. 1 April ke 31 Desember itu ada 9 bulan. Makanya 9 per 12. Nanti dapatnya 300. 1 Juni itu 600.000 dikali 7 per 12, nanti dapatnya 350.000. Terus untuk Desember, anggapannya itu udah akhir kan? Udah akhir berarti udah nggak ada capitalization methodnya. Di capitalization methodnya udah nggak ada, maka 500 dikali 0. Kenapa nggak ada? Aku ulangin ya, karena kan ini cut off-nya di 31 Desember, ya kan? Terus 31 Desember ke 31 Desember itu kan nggak ada jumlahnya kan, makanya dia 0 gitu ya. Terus jangan lupa di total ke bawah, nanti dapatnya 950.000. Step yang kedua, kita mencari weighted average interest rate atau tarif bunganya nih untuk rata-rata tertimbangnya. Kita lihatnya dari mana? Kita lihatnya itu dari other debts. Kenapa sih kita lihat dari other debts? Ya, kita lihat ya other debts. Ini anggapannya itu kita ngelihat hutang apa yang tidak termasuk dalam perolehan untuk membangun aset gitu ya. Maka kita pakai yang other debts. Terus obligasinya kita tulis dulu nih, obligasi 6 tahun. Dapat dari mana? Dari sini nih ya. Nominalnya 700, dapat dari sini. Dapat dari soal ya. Terus nanti itu bunganya itu gini, kenapa bunganya 105.000? Kan berarti 700 nanti dikali dengan 15% dari bunganya ini, nanti dapatnya 105.000 gitu ya. Terus obligasi 10 tahun itu nilai nominalnya 600, terus tadi bunganya 15, berarti 600 dikali 15%, nanti ketemunya 90%. Aku lebih suka kalau misalnya di total. Kalau kalian nggak mau di total juga nggak apa-apa. Aku lebih suka di total biar lebih gampang. Karena abis itu kita ngitung ini untuk mencari tarif bunganya itu berapa sih gitu kan ya. Cara tarif bunganya adalah bunga ini dibagi dengan nilai nominal bunga dibagi nilai nominal dikali 100%. Bunganya tadi 105 ditambah 90 jadi 195.000 dibagi 1.300.000 dikali 10%. Kali 100%. Dapatnya 15%. Udah ya, itu kita dapat. Terus step 3 adalah kita nyari nih avoidable interest atau bunga yang dapat dihindarkan gitu ya. Kita lihat 900 itu dapat dari mana? 900 itu dapat dari specific construction debts, utang vesselnya 900. Interest rate-nya itu 20%. Avoidable interest-nya adalah 180. Terus 50 ini dapat dari mana? Kan tadi kita udah ngitung nih. Weighted average accumulated expense-nya itu 950, ya kan? Jadi anggapannya setelah diakumulasi hutangnya tuh kira-kira 950 nih. Terus ternyata udah ketahuan kalau misalnya ada utang vessel 900. Berarti kita harus nyari tahu sisanya berapa yang masih menjadi hutang gitu ya. Jadi 950 dikurangin 900, nanti dapat 50. Terus 15% dapat dari mana? Dapat dari sini. Interest rate-nya. Berarti 50.000 dikali 15% sama dengan 7.500. Terus ini nanti di total, ya kan? Ini sama nih. Ini sama, ya kan? Harus sama, karena ini kan ceritanya udah diakumulasi, expense-nya segini nih, gitu.
Terus avoidable interest-nya itu adalah 187.500. Step 4, actual interest. Actual interest-nya adalah bunga yang benar-benar ada nih gitu ya. Kalau ini kan avoidable interest, kalau ini actual interest. Terus ini caranya gini, sama. Wesel tadi ada Wesel 2 tahun kan di specific construction debts. Itu dimasukin amount-nya 900, rate-nya 20. Nanti ketemunya actual interest-nya 180.000. Obligasi 6 tahun, amount-nya itu 700, jumlahnya 700, terus interest rate-nya itu 15%. Nanti dapat actual interest-nya itu 105.000. Terus obligasi 10 tahun itu dari 600 nih ya, interest rate-nya 15, actual interest-nya 90.000, dari 600 dikali 15%. Kita total nanti jadinya 375.000. Step 5, kita ngejurnal. Untuk ngejurnalnya, nanti kita lihat nih, kita bandingin avoidable interest sama actual interest, mana yang lebih kecil. Kalau yang lebih kecil avoidable interest, kita pakai angka dari avoidable interest. Tapi kalau lebih kecil actual interest, kita pakai angka dari actual interest gitu ya. Terus jurnalnya itu kita kan katanya tadi suruh jurnal ya, jurnal yang diperlukan. Yang ini gampang ya, yang ini tadi kayak nomor 1 jurnalnya. Kita memperoleh apa ya harus di jurnal gitu kan ya. Anggapannya ini kan dia mau memperoleh membangun aset kan. Ini kalau nggak salah dia mau bangun gedung gitu kan, membangun gedung ya gitu aja lah ya. Nah, untuk jurnalnya itu tinggal 1 Juni, 1 April, 1 Januari, April, Juni, dan 31 Desember. Ini kita jurnal dulu. Jurnalnya adalah building pada kas. Sebesar berapa? Sebesar amount-nya ini tadi. Kalau 1 Januari 300, 1 April 400, dan seterusnya. Yang ini pasti gampang ya. Untuk yang 31 Desember, nih, kita menjurnalnya adalah building interest expense pada kas. Yang pertama kita tulis adalah interest expense-nya dulu. Ini sebesar yang tadi aku omongin tadi, avoidable interest sama actual interest dibandingin, yang kecil itulah yang dipakai. Karena yang kecil itu 187.500, interest expense-nya adalah 187.500. Ya. Terus kasnya itu berapa? Kasnya itu sebesar 375.000. Gitu ya. Terus buildingnya itu dapat dari 375 dikurangi 187.500. Jadi buildingnya juga 187.500. Gampang ya ini ya, nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 itu kita ada pertukaran aset. Jadi kalau pertukaran aset ini biasanya sering dilakukan. Kayak kalian tahu tukar tambah. Biasanya kalau kalian beli HP, kalian tukar tambah. Jadi HP kalian tambah uang kah atau gimana, nanti kalian dapat HP baru. Nah, ini juga pertukaran aset di perusahaan juga bisa kayak gini. Biasanya itu pertukaran aset mesin. Jadi dari mesin lama nanti kita tambahin uang untuk kita memperoleh mesin baru. Kayak gitu ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena sebenarnya kalau mesin lama itu ya mungkin udah nggak efektif dan efisien nih dipakai oleh perusahaan. Tapi bagi orang yang mau membeli itu bisa aja menjadi misalnya tukang supplier mesin gitu ya, mau beli lagi nih mesin lama karena mungkin bagi mereka itu masih bisa dipakai, atau spare partnya itu bisa dibuka dan itu masih bisa berguna untuk mesin-mesin lain. Makanya makanya pertukaran aset tuh sering terjadi gitu ya. Jadi ini katanya pada tanggal 1 Januari FEB Company itu
menukar mesin lamanya dengan mesin baru dengan uang tunai sebesar 20.000. Mesin baru itu harganya 50.000. Terus mesin lama itu cost-nya sebesar 25.000. Akumulasi depresiasinya itu 5.000. Di highlight dulu ya yang penting-pentingnya. Pertukaran ini memiliki substansi komersial. Sebagai akuntan FEB Company, Anda diminta untuk membuat jurnal atas transaksi tersebut beserta perhitungan gain and loss. Jadi kita disuruh bikin jurnal sama bikin perhitungan gain and loss-nya. Jadi setelah pertukaran ini kita tuh untung apa kita rugi gitu ya. Yang pertama, kita nulis dulu nih cost dari jadi gini. Pertama itu kita bikin tabelnya dulu. Terus kalian boleh di sini mesin baru, di sini mesin lama, atau kayak aku, kiri mesin lama, kanan mesin baru. Itu nggak apa-apa. Pokoknya terserah kalian. Dah, ini udah kalian tulis. Terus kalian pertama nulis cost atau biayanya. Dibilang cost mesin lama nih ya, cost mesin lama itu 25.000. Berarti ini dimasukin di sini mesin lama. Terus mesin baru itu dihargai sebesar 50.000. Berarti biaya untuk membeli mesin itu sebesar 50.000. Taruh sini. Oh, salah, yang ini harus yang geser. Oh. Alah. Oke, ini ya. Terus akumulasi depresiasinya itu berapa tadi? Akumulasi depresiasinya 5.000. Kita taruh di sini 5.000. Untuk cari nilai bukunya adalah berapa? Untuk cari nilai bukunya adalah ini ya. Dop cost dikurangin akumulasi depresiasi. Jadi 20.000. Terus dia bilang kita harus untuk memperoleh mesin baru ini kita harus menyerahkan uang tunai nih sebesar berapa? 20.000. Terus dapatlah fair value 40.000. 40.000 dari mana? Dari nilai buku ditambah kas yang diserahkan. Itu fair value-nya. Terus ini fair value-nya, terus ini nilai mesin barunya. Jadi kalau misalnya fair value-nya itu jadi gini, untuk nentuin gampangannya, untuk nentuin besar kita gain apa loss, kita lihat ini mesin baru itu 50.000 perolehannya. Nah, fair value untuk mesin lama 40.000. Berarti kan kita ada gain 10.000 nih, dari 50.000 dikurangin 40.000. Berarti kita untung 10.000 atas pertukaran aset ini. Terus gimana sih jurnalnya? Jurnalnya itu mesin baru 50.000, akumulasi depresiasinya 5.000 pada kasnya tadi kita ngeluarin berapa? Kasnya kita ngeluarin 20.000, costnya itu 25.000, gainnya berapa? Gainnya 10.000, dari 50.000 dikurangin 40.000. Balance ya, balance 55.000 debit dan kredit gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini kita disuruh menghitung depresiasi gitu ya. Depresiasi, aku ingatin lagi ya, depresiasi itu penurunan nilai aset. Bisa itu penurunan nilai aset fisik, berupa fisik atau fungsional. Kalau fisik itu berarti asetnya rusak. Misalnya asetnya itu ditaruh di tempat yang sering bocor gitu ya, jadi gampang rusak. Terus atau enggak asetnya itu lapuk atau gara-gara korosi atau abrasi dan sebagainya. Kalau fungsional itu depresiasi fungsional itu berarti depresiasi yang dimana pelayanan untuk aset tersebut tuh kurang. Kayak misalnya mesin. Kalau kalian pakai mesin kan lama-lama pasti kan usang ya kan, lama-lama pasti mesinnya capek gitu untuk bekerja terus-terusan. Nah itulah makanya ada depresiasi. Terus ini jadi depresiasi di sini nanti kita mau bahas pakai 4 metode nih ya.
Untuk 4 dan 5 itu kita bisa pakai 4 metode. Jadi nomor 4 itu kita bisa pakai 4 metode, nomor 5 pun gitu. Nah, karena kemarin aku ngeliat kalau misalnya di evaluasi kalian minta banyakin dong kak latihannya. Nah, ini bisa buat latihan nih. Jadi kan ini kalau nomor 4 ini cuma diminta saldo menurun sama garis lurus, ya kan? Nah, ini kalian bisa juga nih, karena informasinya lengkap, kita bikin lengkap, kalian bisa nih bikin nomor 4 ini pakai metode unit produksi aktivitas sama jumlah angka tahun. Nomor 5 juga gitu, kalian bisa pakai untuk menghitung pakai metode garis lurus sama double declining method. Nah, kita mau bahas nomor 4 ya. Jadi, Roseanne Company merupakan perusahaan kue ternama di WKWK Land. Perusahaan ini baru saja membeli aset tetap berupa mesin untuk membuat kue pada tanggal 1 Januari 2021 dengan harga belinya 100.000. Ongkos kirimnya itu 10.000 dan asuransi pengiriman barangnya itu 10.000. Mesin akan langsung digunakan oleh Roseanne Company. Roseanne Company mengestimasikan mesin tersebut memiliki umur ekonomis selama 4 tahun dengan nilai residu 20.000. Estimasi mesinnya untuk total produksi ini. Nih aku mau kasih tips lagi ya. Kalau ada soal kayak gini, ya, estimasi total produksi dan tahun pertama itu berapa, itu cuman bakal digunain untuk metode unit produksi, ya. Kalau kalian disuruh pakai garis lurus sama double declining, ini nggak perlu, gitu ya. Ini tips nih, gitu ya. Terus seperti biasa aku lebih suka kalau misalnya kita itu nulis diketahuinya dulu. Jadi diketahuinya udah ada semua, nanti masukin ke tabelnya lebih enak gitu ya. Yang pertama kita pakai garis lurus dulu nih. Yang langkah pertama kita menghitung harga perolehan dari aset tetap. Harga perolehan itu harga beli ditambah ongkos kirim ditambah asuransi pengiriman barang. Jadi 100.000 ditambah harga beli yang 100.000 kan, ditambah ongkir 10.000 ditambah pengiriman barang 10.000, jadi 120.000. Harga perolehan tuh maksudnya gini loh guys, kalian kalau ke Shopee kalian beli barang ya kan pasti Shopee itu udah ngitung sama plus ongkirnya, jadi kalian bayar tuh pasti plus ongkirnya plus kalau ada asuransinya ditambahin kayak gitu kan. Makanya itulah harga perolehan kalian. Jadi emang murninya itu 100.000, tapi kan ada kayak ada ongkos-ongkos lain yang harus dibayar untuk memastikan aset itu datang ke kalian dengan selamat gitu ya. Makanya itu namanya harga perolehan. Jadi harga perolehan itu bukan harga beli, tapi harga perolehan adalah semua harga yang dikeluarkan untuk kita memperoleh aset tersebut gitu ya, biar nggak bingung. Terus yang kedua kita mencari dasar penyusutan. Dasar penyusutan itu adalah harga perolehan dikurangin nilai residu. Harga perolehan itu 120.000, nilai residunya itu 20.000. Nanti kita dapat dasar penyusutannya itu 100.000. Terus setelah itu yang ketiga kita cari beban depresiasi. Nah ini ada dua cara nih, kalian mau pakai cara 1, pakai cara 2 sama aja. Pokoknya pilih salah satu aja yang sekiranya menurut kalian gampang gitu ya. Pakai cara 1 itu pakai rumus. Rumusnya itu 100% dibagi umur ekonomis. Jadi anggapannya aset itu punya manfaat full 100%. Makanya ini 100% karena dianggapnya aset tersebut mempunyai manfaat yang full saat kita membeli. Berarti manfaatnya itu 100% gitu ya. Umur ekonomisnya dapat dari, kita lihat
dia bilang umur ekonomisnya 4 tahun. Berarti 4 tahun dapat ini 4 dapat dari sini ya, dari soal. Terus tarif garis lurusnya berapa? 100 dibagi 4. Jadi 25%. Terus belum selesai nih. Beban depresiasinya itu adalah 25% dikali 100.000. 100.000 dapat dari mana? Dapat dari ini aja. Pokoknya 25% dikali dasar penyusutan gitu ya. Nanti dapat 25.000. Atau kalian pakai cara yang kedua nih. Cari beban penyusutan atau beban depresiasi sama aja ya. Adalah harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Jadi dasar penyusutan dibagi umur ekonomis. Nanti dapatnya 25.000. Bebas mau pakai yang mana. Terus cara yang keempat, cara mencari akumulasi depresiasi. Untuk tahun kedua dan 3 dan 4 itu nanti ditambahin 25.000 dari nilai tahun pertama. Nanti caranya gimana aku ajarin di tabelnya. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, kita cari nilai buku nih. Nilai buku itu harga perolehan dikurangin akumulasi depresiasi. Akumulasi depresiasinya tadi kan udah dapet ya, 25.000. Berarti harga perolehannya berapa? 120.000 dikurangin 25.000. Nanti dapetnya 95.000. Tuh. Terus kita masukin ke tabel. Kita bikin dulu nih tabelnya. Metode penyusutan garis lurus tahun. Tahunnya tadi ada berapa? Ada 4. Berarti 1, 2, 3, dan 4. Terus ada dasar penyusutan. Dasar penyusutan ini tadi dapat berapa? 100.000. Kita masukin. Ini udah aku highlight ya. Umur ekonomisnya tadi berapa? Umur ekonomisnya tadi 4. Beban depresiasinya, kalau metode penyusutan garis lurus, sama terus ya. Beban depresiasinya untuk setiap tahun dianggap sama, 25.000. Dapat dari mana? Dari sini. Atau nggak sini. Terserah kalian mau pakai nomor 1 atau pakai nomor 2. Sama aja. Terus, akumulasi depresiasinya, itu dapat dari sini. Dapat dari sini ya. Dapat dari beban depresiasinya. Nilai buku itu dapat dari sini. Tadi kita udah ngitung 95.000. Untuk tahun pertama kan kita masukin dulu kan yang diketahuinya gimana. Pokoknya kalau metode penyusutan garis lurus, dasar penyusutan umur ekonomis dan beban depresiasi itu sama terus gitu ya. Jadi usahain bener. Kalau kalian ini aja udah salah, ya pasti sininya salah gitu. Terus kita yang ke tahun kedua ya, akumulasi depresiasinya gimana? Ini dari 25.000 ditambah dengan 25.000. Ya. 25.000 ditambah 25.000. Ulangin dari akumulasi depresiasi ini ditambah beban depresiasi. Dapatnya 50.000 gitu ya. Terus nilai buku itu dapat dari nilai buku tahun sebelumnya dikurangin beban depresiasi. Jadi kalau metode penyusutan garis lurus selalu dikurangin 25.000. Oke. Untuk tahun ketiga ini sama semua ya. Ini selalu sama. Kita ke akumulasi depresiasinya. Berarti ini 50.000 ditambah dengan 25.000. Dapat dari mana? 50.000 ditambah dengan 25.000. Dapatnya 75.000. Nilai bukunya itu dapat dari 70.000 dikurangi 25.000. Nanti dapat 45.000. Tahun keempat juga gitu, sama. Ini 75.000 ditambah 25.000, dapatnya 100. Terus ini juga sama, 45 dikurangi 25 nih, nanti dapatnya 20.000. Tadi kan ditanyain ya, tadi yang ditanyain adalah aku lupa ditanyain apa. Hitunglah depresiasi per tahun dengan metode ini, kemudian tentukan tarif yang dipakai untuk tiap metode. Jadi ini adalah depresiasi per tahunnya. Ini. Terus tarifnya adalah 25%. Oke, kita
Kita ke yang B. Pakai saldo menurun nih. Saldo menurun itu sama aja sih, semuanya menurutku bisa dikerjain lah pokoknya ya, gampang susah. Saldo menurun itu atau bahasa Inggrisnya double declining method. Nah, untuk kita pertama kita cari tarif saldo menurunnya dulu nih. Cari tarif saldo menurunnya adalah 200% dibagi umur ekonomis. Kenapa 200%? Ini anggapannya itu pokoknya gampangannya karena itu double, berarti 100% dikali 2 berarti 200% gitu ya. Ini udah rumus dari sananya. Pokoknya gara-gara dianggapnya double declining, makanya persenannya dikali 2 gitu. Terus ini nanti dapatnya 50%. Cara menghitung tarif beban penyusutan adalah tarif dikali harga perolehan. Tarif dikali harga perolehan. Tadi harga perolehannya kita udah nyari nih, 120.000. Berarti 50% dikali 120.000 sama dengan 60.000. Terus yang awal kita nulis dulu nih harga perolehannya di nilai buku awal 120.000. Tarifnya berapa tadi? Tarifnya sama semua ya, ini lihat ya, tarifnya sama semua 50%. Terus beban depresiasinya itu 60.000. Dapat dari mana? Dari sini 60.000. Akumulasi depresiasinya dapat dari sini, ini sama. Kalau untuk tahun pertama sama ya. Nilai bukunya adalah 120.000 dikurangin 60.000 dikurangin beban depresiasi. Nanti ketemu hasilnya 60.000. Terus untuk yang kedua, itu dapat dari mana? Kita dapat dari nilai buku akhirnya, nilai buku awal, nilai buku akhir. Berarti ini kita masukin nih, 60.000 kita masukin ke sini. Terus 60.000 dikali 50%, nanti dapatnya 30.000. Akumulasi depresiasinya adalah 60.000 ditambah 30.000, nanti dapatnya 90.000. Terus untuk 30.000 nya itu dapat dari 60.000 dikurangin 30.000. Untuk 3 dan 4 masih sama ya, kayak gitu. Terus tarifnya itu 50%. Oke, sampai sini metode itu selesai. Kalau kalian mau latihan, boleh nih pakai dua metode yang kan tadi di sini kan kita bahas sebenarnya ada 4 gitu kan ya. Ini cuma bahas 2, untuk soal ini bisa nih kalian kerjain 2 metode yang lain. Yaitu metode tadi, metode unit produksi sama jumlah angka tahun atau sum of the year. Oke. Lanjut ke nomor 5. Nomor 5, gampang company baru saja membeli aset pada tanggal 1. Ini hampir sama lah ininya. Harga belinya itu 145.000. Ongkos kirimnya 10.000. Asuransi pengiriman barangnya 5.000. Dan akan langsung digunakan oleh gampang company. Tadi umur ekonomisnya 4, kalau sekarang ini umur ekonomisnya 5. Nilai residunya itu 10.000. Gampang juga mengestimasi mesin tersebut memiliki total produksi. Nah, karena ini ada unit of production, kita pakai metode unit of production, berarti ini kepake ya guys. Oke, kepake. Nah, seperti biasa kita cari dulu nih diketahuinya. Harga perolehannya tadi, harga belinya 145 ditambah 10 ditambah 5.000, nanti dapatnya 160. Terus kita harus lihat nih cost per unit atau biaya per unitnya. Itu dari dasar penyusutan dibagi total unit produksi. 160, terus residunya tadi 10 dikurangin, terus total unit produksinya 100.250. Nanti ketemu 0,12. Terus cara mencari nilai buku adalah harga perolehan dikurangin akumulasi depresiasi. Berarti 160.000 dikurangin 130.000. Dikurangin 30.000. Nanti dapatnya 130. Terus cara mencari beban depresiasi adalah jumlah produksi dikali biaya per unit. Kita cobain ya. Tadi tahunnya ada 5, kita bikin dulu nih tahunnya 5.
Terus jumlah produksinya itu dapat dari sini nih, 250, 300, 275. Ini masukin dulu nih, sama kan ya? Nih, urutannya sama. Masukin dulu. Biaya per unitnya akan selalu sama, guys. Terus untuk beban depresiasinya, beban depresiasi tadi kan jumlah produksi dikali biaya per unit, berarti 250 kali 0,12, nanti dapatnya 30.000. Akumulasinya berapa? Akumulasinya sama. Kalau tahun pertama itu selalu sama. Terus nilai bukunya adalah dikurangin beban depresiasi ya. Kurangin beban depresiasi. Apa yang dikurangin beban depresiasi? Nih, harga perolehan. Harga perolehan dikurangin beban depresiasi 130, nanti dapatnya 160 dikurangin 30.000, dapatnya 130. Terus untuk tahun kedua, untuk cari beban depresiasinya sama, 300 dikali 0,12. Terus akumulasi depresiasinya adalah 30.000 ditambah 36.000. Nah, terus untuk nilai buku akhir itu nanti dapat 94.000. Dapat dari mana? Dapat dari 130 dikurangin 36.000. Untuk tahun ketiga dan empatnya sama kayak gitu ya caranya. Dicoba-coba sendiri. Ini nanti jawabannya ini. Terus jumlah yang B, kita disuruh juga pakai jumlah angka tahun atau sum of the year. Langkah pertama, kita nih lihat umur ekonomisnya berapa sih? Umur ekonomisnya tadi 5 tahun. Terus untuk nentuin tarifnya adalah kan ada yang di atas dibagi dengan pokoknya ini ada perperannya kan. Yang 15 itu dapat dari 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Maksudnya kan ada 5 tahun nih, berarti 5 tahun ditambah 4 tahun dapat 3 tahun tambah 2 tahun tambah setahun. Alasannya aku lupa guys, tapi emang rumusnya kayak gini gitu ya. Makanya di contoh ini untuk tahun 1 itu adalah 5/15. Kok bisa 5/15? Yang atas itu kan maksudnya umur ekonomisnya, maksudnya itu umur yang tersisa dari aset tetap. Kalau di tahun pertama kan tadi umur ekonomisnya 5 tahun. Tahun pertama itu kita baru beli asetnya nih, berarti kan masih ada umur ekonomis sebesar 5 tahun, berarti 5/15 itu untuk nyari tarifnya. Terus kalau yang ini 4/15 dapat dari mana? 4/15 itu dapat dari kan ini masuk tahun kedua, anggapannya udah ada 1 tahun yang kepake, aset itu udah jalan 1 tahun, berarti 5 dikurangi 4. Gampangan gini aja, gampangannya untuk nyari 4 ini adalah 5 dikurangi 1, untuk nyari 3 ini 5 dikurangi 2, untuk nyari ini 2 ini 5 kurangin 3, untuk nyari ini 5 dikurangi 4 gitu ya. Terus dasar penyusutannya itu selalu sama, harga perolehan itu 160.000 dikurangin nilai residunya 10, berarti harganya selalu sama. Terus beban depresiasi adalah 150 dikali 5/15, 150 dikali 4/15 gitu ya, ini nyarinya. Terus akumulasi depresiasinya tahun pertama pasti selalu sama. Terus nilai buku dapat dari 160.000 dikurangin 50.000 gitu ya. Nanti ini nomor tahun kedua, 3 dan 4 itu juga sama. Ini juga 110 dikurangin 40.000, kurangin beban depresiasi. Begitu ya. 3 dan 4, 5 sama. Kita ke nomor 6. Depresi. Jadi depresi itu metode penurunan aset untuk aset mineral, terus pokoknya aset yang ada di alam itu tuh pakainya depresi. Jadi aku ingetin lagi, kalau aset tetap itu pakai depresiasi,
Kalau intangible asset atau aset tidak berwujud itu pakainya amortisasi. Kalau aset mineral, aset alam itu pakainya depresi gitu ya. Terus AAD pergi ke hutan belantara nih. Ini gampangannya gini. Kalau nggak ada headernya gini. Kalau misalnya gampangannya kalau misalnya berurusan dengan alam, mineral, terus kayu dan segala macam yang ada di alam itu biasanya dia pakai kemungkinan besar dia pakai depresi gitu ya. Terus ini ada keterangannya gini. Terus yang pertama kita mengestimasi bahwa tembaga tersebut mengandung 500 gram perak. Ya, ini juga penting. Terus yang A, perhitungan depresi per unit dari tambang tersebut ya. Ini tambang kan, kalau tentang mineral, tentang alam, pokoknya yang kayak kita keruk gitu, misalnya kayak minyak, terus tambang, itu pakainya depresi. Perhitungan depresinya gimana sih? Cost, semua biaya dibagi estimasi kandungan perak. Ini semua costnya ya. 700, 150, 150, 700 itu dibagi 500, dibagi estimasinya. Nanti ketemunya 2,4 gram. Harusnya ini ini harusnya gini ya. 2,4 gram per perak. Terus depresi itu carinya buatlah jurnal jika di tahun pertama AAD memperoleh atau mengekstrak 70.000 gram perak di tahun pertama pembukaan tambang. Depresinya gimana sih? Depresinya adalah tarif dikali total produksi. Tarifnya ini dikali total produksi. Nih. Nanti dapatnya 168.000. Jurnalnya adalah persediaan barang dagang pada akumulasi depresi strip tambang. Kalau itu misalnya konstruksi gitu, nanti strip konstruksi. Pokoknya ya kalau kalian tulis akumulasi depresi gitu aja ya nggak apa-apa gitu ya, sebesar 168.000. dapat dari sini ya. Jadi kita ini yang terakhir guys. Untuk C, pelaporannya tuh kayak gimana sih? Pelaporannya kayak gini. Cost dikurangin akumulasi depresi. Berarti cost ini 1.200.000 ya, ini semua dikurangin depresinya 168. Nanti dapatnya 1.032. Selesai gitu ya. Jadi aku mau bilang lagi, mau baik itu kelas A atau kelas B, tetap harus ini ya, komen di video ini ya, untuk memastikan kalau kalian ya setidaknya buka lah gitu ya. Aku nggak tahu kalian bakal nonton apa enggak, semoga kalian ini nonton sampai akhir, sampai aku ngomong ini, tapi setidaknya kalian buka dan mencoba untuk belajar gitu ya. Alasannya kenapa aku bikin dua-duanya kelasku ini pakai nonton video materi di YouTube, karena hari Kamis kan libur ya kan. Aku mikir ya udah sekalian aja Rabu dan Kamis pakai video yang aku bikin gitu ya. Jadi informasinya yang didapat sama gitu ya, nggak ada yang keberatan di hari Rabu atau hari Kamis gitu ya. Pokoknya hari Rabu sama Kamis dapat informasi dan materinya sama dari aku gitu. Terus untuk yang hari Rabu, kalian nulisnya Rabu, strip nama kalian, strip name di kolom chat. Kalau yang hari Kamis berarti Kamis, strip nama, strip name. Ini bakal aku kasih tahu juga di email. Kalau misalnya nanti ada yang komen terus beda, kemungkinan emailnya nggak terlalu diteliti atau nggak nonton sampai akhir gitu ya. Tapi nggak apa-apa guys, pokoknya gunakan waktu liburnya sebaik mungkin, tapi juga jangan lupa belajar gitu ya. Dah, thank you guys, udah selesai.